Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang siklus hidrologi air. Perkenalkan, nama saya Firda Ramawati, absen 16. Saya Evi Desyari, absen 13. Saya Nabila Asanawati, absen 23. Saya Aswani Dapatja, nomor absen 5. Saya Aulia Haris Rahman, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Firda Ramawati, absen 16, akan menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur siklus hidrologi. Yang pertama, pengertian. Siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain dan akhirnya mengalir kembali ke laut. Pemanasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Macam-macam siklus hidrologi air. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, yaitu air laut menguap, kemudian melalui proses kondensasi berubah menjadi butiran-butiran air atau awan, dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut dan akan kembali berulang. 2. Siklus sedang. Air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan, lalu jatuh sebagai hujan di daratan. Dan selanjutnya meresap ke dalam tanah, lalu kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran-saluran air. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Air laut menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi, lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di dataran dan terjadilah hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Bongkahan-bongkahan es mengendap di puncak gunung dan karena gaya beratnya meluncur ke tempat yang lebih rendah. Mencair, terbentuk gletser, lalu mengalir melalui sungai-sungai kembali ke laut. Unsur-unsur siklus hidrologi. Yang pertama, presipitasi adalah uap air yang jatuh ke permukaan bumi. Sebagian besar presipitasi terjadi sebagai hujan, tetapi di samping itu presipitasi juga menjadi salju, hujan es, dan kabut menetes. Yang kedua, kanopi intersepsi, pengendapan yang dicegat oleh dedaunan tanaman dan akhirnya menguap kembali ke atmosfer daripada jatuh ke tanah. Yang ketiga, pencairan salju adalah limpasan yang dihasilkan oleh salju mencair. Yang keempat, limpasan atau runoff, berbagai cara dengan mana air bergerak di seluruh negeri. Ini mencakup baik limpasan permukaan dan limpasan saluran. Karena mengalir, air dapat merembes ke dalam tanah, menguap ke udara, menjadi disimpan di danau atau waduk, atau diekstraksi untuk keperluan manusia, pertanian, atau lainnya. Yang kelima, infiltrasi, aliran air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Setelah disusupi, air menjadi kelembapan tanah atau air tanah. Yang keenam, arus bawah permukaan, aliran air di bawah tanah di zona pados dan akuifer. Air bawah permukaan dapat kembali ke permukaan atau akhirnya meresap kembali ke dalam lautan. Air kembali ke permukaan tanah pada elevasi lebih rendah dari tempat itu disusupi, di bawah tekanan gaya gravitasi atau gravitasi diinduksi. Tanah cenderung bergerak lambat dan diisi kembali perlahan-lahan, sehingga dapat tetap dalam akuifer selama ribuan tahun. Yang ketujuh, penguapan. Penguapan adalah transformasi air dari cair ke fase gas ketika bergerak dari tanah atau badan air ke atmosfer atasnya. Yang kedelapan, sublimasi, perubahan wujud secara langsung dari air padat menjadi uap air. Yang kesembilan, adveksi, gerakan air dalam wujud padat, cair atau uap melalui atmosfer. Tanpa adveksi, air yang menguap dari lautan tidak bisa jatuh sebagai presipitasi di atas tanah. Selanjutnya, kondensasi, transformasi uap air untuk tetesan air cair di udara, awan, dan kabut adalah wujudnya. Dan yang terakhir, transpirasi, adalah pelepasan uap air dari tanaman dan tanah ke udara. Uap air adalah gas yang tidak dapat dilihat. Perkenalkan, nama saya Aulia Haris Rahman, nomor absen 6 dari kelas 11 Kimia Analisis 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat air. Sifat-sifat air yang pertama yaitu dapat berubah wujud. Air ketika dalam keadaan suhu normal, maka berbentuk cairan. Namun, ketika dimasukkan ke dalam freezer, air perlahan akan menjadi keras atau padat. Maka, ini yang dimaksud air dapat berubah wujud. Dari wujud cair menjadi wujud padat. Yang kedua, air mengalir dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air selalu bergerak atau mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah.
Itu terlihat dari aliran air yang berada di gunung menuju ke dataran terendah. Yang ketiga, air meresap melalui celah. Molekul air yang kecil dapat meresap di tempat yang berlubang kecil dan berukuran lebih besar dari ukuran molekul air. Contoh air hujan yang turun dari langit ke permukaan bumi. Awalnya air akan mengenangi permukaan tanah, namun lama-lama air tersebut akan habis karena air tersebut meresap melalui celah-celah kecil dalam tanah. Yang keempat, kapilaritas. Air dapat menuju ke atas melawan gravitasi menuju gaya kapilaritas zat terhadap pori-pori yang dilaluinya. 5. Permukaan tenang atau datar. Air tenang memiliki sifat permukaannya yang selalu datar. Contohnya, air di dalam gentong, gelas, ember, atau benda lainnya. Apabila diamati, permukaannya akan selalu datar. Meskipun posisi benda dimiringkan ke permukaan air selalu datar. Kemudian, air memiliki berat. Air juga memiliki berat. Itu dibuktikan dengan mengisi ember dengan air yang maksimal, maka air ketika diangkat akan menjadi berat. Yang ketujuh, air menempati ruang. Saat air berada pada suatu tempat atau wadah, maka air akan mirip dengan bila kita masukkan ke dalam botol, maka air akan berbentuk seperti botol. Begitu juga jika kita meletakkan air ke wadah yang lain. Yang kedelapan, air melarutkan beberapa zat. Zat seperti gula, garam, sabun cuci, visin, penyedap makanan akan larut dalam air, apalagi zat tersebut dimasukkan ke dalam air yang panas, maka akan lebih mudah untuk dilarutkan. Yang kesembilan, menekan keseluruhan penjuru. Saat udara tumpukan ke atas permukaan yang datar, maka udara akan menyebar ke seluruh penjuru baik kanan, kiri, depan maupun belakang. Semuanya rata. Ini membuktikan bahwa air dapat menekan ke segala arah. Sekian penjelasan mengenai sifat-sifat air yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Desyani Indah Pratiwi akan menjelaskan tentang jenis-jenis air. Yang pertama ada air permukaan. Air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan bumi dan akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun, kotoran industri kota, dan sebagainya. Contoh air permukaan adalah: pertama, air laut. Air laut merupakan reservoir yang paling besar dan memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Yang kedua, air sungai. Air sungai merupakan jenis air permukaan dengan tingkat kekotoran yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah air lawa atau danau. Air permukaan yang mengalir dan menemukan sebuah cekungan akan membentuk danau jika cekungan tanah dalam skala besar, atau jika cekungan berskala kecil maka akan membentuk telaga. Jenis air tanah yang pertama adalah air tanah dangkal atau freatik. Terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah berada tidak jauh dari permukaan tanah. Jenis air tanah yang kedua adalah air tanah dalam. Terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. Jenis air tanah yang ketiga adalah air tanah meteoroid atau vadose. Merupakan air tanah yang berasal dari hujan atau presipitasi yang mana sebelumnya terjadi proses kondensasi air di atmosfer dan tercampur dengan debu meteor. Yang keempat, air tanah magma atau juvenil. Merupakan air yang terbentuk secara kimiawi di dalam tanah karena intrusi dari magma pada kedalaman tertentu. Yang kelima, air tanah konat atau tersengkap. Merupakan air tanah yang terjebak di dalam batuan selama ribuan tahun hingga jutaan tahun, hingga sering disebut dengan air purba. Yang keenam, mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Yang ketujuh, air antesis adalah sumur yang diakibatkan karena adanya aliran sungai di bawah tanah sehingga tekanan air sangat kencang untuk dipancarkan ke atas. Ketiga, air angkasa. Jenis air angkasa yang pertama ada air hujan. Yang kedua adalah air salju. Air salju adalah air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat dan seperti hujan. Salju terdiri atas partikel uap air yang kemudian mendingin di udara atas jatuh ke bumi sebagai kepingan empuk, putih, dan seperti kristal es lembut kelompok dari kesemuanya. Jenis air angkasa yang ketiga adalah air es. Air es
Proses pembentukannya sama dengan air hujan dan salju. Hanya saja udara saat terjadi kondensasi lebih dingin lagi sehingga membentuk butiran es yang ukurannya bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfanada Farda, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat siklus hidrologi bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, sebagai perpindahan lokasi air atau water move position yang berfungsi untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain secara acak mengikuti pergerakan arah angin. Yang kedua, sebagai pencuci biosfer atau waste biosfer. Hasil penguapan siklus hidrologi sebagai bahan dasar pencuci udara. Yang ketiga, suplai air atau water supply. Air yang ikut dalam siklus hidrologi sebesar 521.000 km3 per tahun yang seluruhnya digunakan oleh makhluk hidup di bumi. Yang keempat, sebagai sumber daya untuk kehidupan atau resource life. Air adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup dan unsur utama penyusun sel dan tingkatan organisme. Dan yang terakhir, sebagai objek wisata. Contohnya air terjun, sungai bawah tanah, danau, dan lain-lain. Dampak jika siklus hidrologi terganggu yaitu 1. Kekeringan, 2. Hujan dan banjir, 3. Tanah tidak subur, 4. Badai, 5. Tanah longsor.